Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi dalam peringatan hari lahir Pancasila, ND mendapat perhatian yang sangat khusus karena dalam sejarah perjuangan Bung Karno pernah dibuang di sini pada tahun 34 sampai 38. Dan seluruh rekam jejak sejarah api perjuangan Bung Karno itulah yang oleh Ibu Mega mendapat tempat khusus di dalam menghadapi tantangan-tantangan perjuangan ke depan. Spirit dari Bung Karno ini bisa kita teladani bersama. Dan guna menggelorakan seluruh rekam jejak sejarah perjuangan Bung Karno, maka hari ini ditandatangani dengan beberapa wilayah yang merepresentasikan perjuangan Bung Karno seperti dari Blitar, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Bandung, kemudian beberapa wilayah lainnya, agar seluruh pemikiran-pemikiran Bung Karno yang terekam pada tempat-tempat yang secara historis sangat penting itu dapat diangkat bersama-sama dan menjadi satu benang merah sejarah perjuangan Bung Karno. Di ND misalnya, kontemplasi tentang Pancasila itu dilakukan dengan jernih di bumi perjuangan ini. Kalau soal ADART tadi yang ditandatangani itu Mas, apa isinya dan kemudian apa isinya mencerminkan komitmen dari seluruh kepala daerah untuk membangun kesepakatan bersama di dalam menggelorakan semangat juang dari Bung Karno. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno, karena 1 Juni lahirnya Pancasila itu telah ditetapkan, dan kemudian 6 Juni lahirnya Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno. Sehingga selama 1 bulan penuh di dalam menggelorakan semangat kebangsaan itu berdasarkan pemikiran-pemikiran Bung Karno, kepala-kepala daerah dalam wilayah-wilayah yang secara historis sangat kuat tadi membangun kesepahaman bersama. Dan ADART tadi disaksikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Mas, kan tadi mungkin sempat ditunjukkan juga beberapa peninggalan dari Bung Karno. Nah, ini ada pesan sendiri nggak sih dari Ibu Mega mungkin saat tadi menceritakan ke Mas Hasto gitu? Ya, secara khusus Ibu melihat, bayangkan ketika tahun 34 Bung Karno masuk ke rumah ini, belum ada listrik, air ledeng tidak ada, Bung Karno menimba sendiri. Dan kemudian mertua beliau juga wafat di tempat ini, lalu Bung Karno menggali yang kuburnya sendiri, kemudian juga bagaimana mencarikan nisan yang diamplas oleh Bung Karno. Ibu Mega tadi menunjukkan naskah tonel yang semuanya menunjukkan pesan-pesan moral yang sangat kuat dari Bung Karno di bawah pengawasan kolonialisme Belanda, kemudian mencari ruang gerak. Ruang gerak itu salah satunya adalah dengan menggalang rakyat kecil dan kemudian menyusun tonel. Jadi dalam sandiwara itu disusun misalnya tentang dokter setan yang diceritakan Ibu kepada saya. Bagaimana bahwa Indonesia yang mencoba dimatikan oleh kolonialisme Belanda tetapi punya jiwa yang hidup. Dan itulah yang digelorakan oleh Bung Karno di ND ini. Oke, Mas, terkait dengan lokasi untuk kemudian Bu Mega melaksanakan Hari Pancasila ini ada kaitannya sebagai Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP begitu, lalu kemudian di kota ND di kota kelahiran Pancasila, tapi kemudian Pak Presiden ada di Rokan begitu. Ada tanggapan tersendiri atau ini sebenarnya pembagian tugas saja sebenarnya? Ya, kalau Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah dari BPIP ada peringatan lahirnya Pancasila di tempat yang mencerminkan api perjuangan dari Bung Karno di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah, maka itu adalah makna menggali seluruh spirit pemikiran Bung Karno yang oleh Bung Karno dikatakan ini adalah suatu penjara terbuka. Tapi yang kedua juga agenda internal dari PD Perjuangan, mengingat di sini kantor DPC PD Perjuangan sudah berdiri dengan megah, sehingga nanti akan menerima tidak hanya warga PD Perjuangan, simpatisan PD Perjuangan, tapi bagi seluruh warga yang akan berziarah di ND tempat pembuangan Bung Karno ini nanti juga dapat mampir ke kantor PD Perjuangan, karena kantor kami adalah rumah rakyat. Dan kemudian kegiatan BPIP sendiri itu dilakukan di Riau, di Dumai, dan itu suatu hal yang juga menggelorakan
semangat kedaulatan di bidang energi, karena Pancasila itu dibumikan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi komplementer satu dengan yang lain. Mas, mungkin satu terkait ini kan baru-baru ini ada kebijakan dari Mahkamah Agung soal usia cagup dan cawagup. Ini kan diubah tadi 30 tahun, lantas jadi 30 tahun tapi setelah saat pelantikan gitu. Nah ini menurut Mas Hasto gimana sih soal kebijakan? Ya sebenarnya sikap dari Rapat Kerja Nasional kelima PD Perjuangan sangat jelas terhadap berbagai kecenderungan untuk menggunakan hukum sebagai alat. Itu tidak dibenarkan karena fungsi legislasi itu berada di DPR. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, sistem politik kita seperti itu, hanya ada satu lembaga di tingkat nasional, suatu badan di tingkat nasional yang punya kewenangan legislasi. Sehingga materi muatan tersebut seharusnya menjadi produk dari DPR RI yang memegang kedaulatan dalam fungsi legislasi, bukan berada di lembaga yudikatif. Ya, di dalam pidato Ibu Megawati Soekarno Putri itu dikatakan sebagai autokratik legalisme. Itulah yang dikritisi, karena kita ingin membangun demokrasi yang sehat, bukan demokrasi kekuasaan. Mas Tom Jepang pada saat ini Pemda ini sedang berjuang untuk melakukan Pilpres sebagai harga kota lahir Pancasila. Ya kalau kita lihat Pancasila itu kan digali dari buminya Indonesia oleh Bung Karno dan itu kan berproses. Tapi di Indonesia memang Bung Karno melakukan suatu kontemplasi yang mendalam sehingga gagasan-gagasan itu akan sangat baik dan akan didukung oleh PD Perjuangan sebagai upaya untuk menggelurakan sejarah tentang Pancasila yang tidak hanya sebagai ideologi pemersatu tapi sebagai jawaban terhadap situasi dunia yang selalu diwarnai oleh konflik. Pancasila mengandung suatu nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan dunia, keadilan sosial bagi seluruh umat manusia sedunia, sehingga dengan penetapan ND pada aspek yang sangat penting secara historis bagi kelahiran Pancasila itu hal yang baik. Mas, terkait Tapera yang masih pro kontra, tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, kami sudah nyampaikan di dalam Rapat Kerja Nasional kelima bahwa seluruh kebijakan-kebijakan pemerintahan negara itu harus ditujukan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat itu. Sehingga situasi sekarang rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat, persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung itu kan 300 triliun. Jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat, sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan. Artinya akan mendorong fraksi PD Perjuangan di DPR untuk kemudian angkat suara soal ini, Mas? Ya, mereka sudah berbicara, fraksi-fraksi PD Perjuangan di Komisi 5 sudah menyampaikan sikapnya bahwa kebijakan tersebut sangat memberatkan rakyat. Oke. Mungkin satu lagi Bu. Ya boleh, semua boleh. Ini kan juga kemarin Pak Ma'ruf Amin nih baru bilang kalau misalkan kalau saya boleh memilih, saya pengen jadi anaknya presiden. Nah ini menurut Mas Hasto ini sebuah jadi kritik juga nggak sih Mas, atau udah mulai seperti Ya, apa mungkin Mas? semua paham apa yang disampaikan oleh Pak Wapres, Pak Haji Ma'ruf Amin, yaitu ya, kalau kita sebagai bangsa Timur sangat memahami pernyataan tersebut, ya itu udah tahu mana yang ditujukan dari pernyataan Kiai Ma'ruf. Bisa jadi kok buat orang terdekat juga gitu ya Mas? Ya kita sudah tahu lah arahnya kemana. Jadi sekarang justru yang kita khawatirkan kan budaya proses yang seharusnya ditunjukkan oleh pemimpin tertinggi bangsa ini ternyata justru sering di-bypass melalui sebuah proses yang tidak mencerdaskan budaya meritokrasi, budaya mengukir prestasi. Itu merupakan sindiran. Oke. Ya. Sudah. Terima kasih. Mas Hasto. Bentar aku dengan yang aneh tadi, yang jaga sini. Tadi ada pesan Ibu.